Tadi dalam wawancara saya dengan Prof. Edi, Wamenkum menyebutkan bahwa sebenarnya sudah disampaikan nih Mbak, ada feedback-feedback yang diberikan bahwa aspirasi ini diterima, aspirasi ini tidak diterima. Apakah memang teman-teman masyarakat koalisi sipil tidak menerima feedback itu? Tidak ada yang resmi ya, maksud saya kalau misalnya di WA, kemudian juga misalnya ada versi baru dari sebuah rancangan undang-undang itu, dari rancangan undang-undang tersebut maksud saya, tentu saja kami menerima, tapi kan penjelasan misalnya kenapa yang ini tidak diterima, penjelasan resminya seperti apa, itu sebenarnya belum pernah ada. Nah, tapi kemudian yang kedua juga, apa yang dikualifikasi sebagai RDPU. Jadi 130 itu harus kita cek lagi deh, karena kalau melihat dari Instagramnya DPR, nah itu disebutkan yang sudah ketemu A, B, C, D, misalnya ada satu nama Del Pedro Marhaen yang sekarang lagi ada di tahanan kejaksaan karena disangka terlibat dalam kerusuhan. Dan yang catatan kami adalah Del Pedro sebenarnya menyatakan protes tapi tidak diterima masuk ke dalam ruangan DPR. Jadi yang dimaksud keterlibatan itu apa? Apakah kalau orang demonstrasi itu dianggap keterlibatan, atau ada orang-orang yang memberikan substansi secara langsung dan memaparkan dan dipertimbangkan. Jadi 130 itu saya kira kita mesti lihat lagi datanya, saling di cross check, karena banyak juga pertemuan yang sifatnya informal yang kemudian diklaim sebagai rapat dengar pendapat umum, itu kan RDPU. Nah, RDPU itu kan harus ada syaratnya. Misalnya sebelum RDPU diberikan atau tidak naskah rancangan undang-undangnya. Seperti kita tahu sebelum diketok pagi ini, baru kira-kira jam 8 pagi tuh naskah RUU yang terakhir ditayangkan di website DPR misalnya. Itu kan sebenarnya tidak patut.